buat kebijakan gitu. Ya saya yakin angka vaksinasi, cakupan vaksinasi kita masih sangat rendah vaksinasi COVID. Kalau ada tidak menggunakan stick tadi gitu ya, dibiarkan aja masyarakat memilih. Dalam menegakkan, dalam mewujudkan, dalam menggunakan power yang kita laksanakan tadi gitu ya, bisa dengan pertukaran yang saling menguntungkan, transaksional tadi gitu ya. Mana kalau itu menguntungkan ya oke gue lanjutkan, gue ikut. Kalau merugikan ya nggak akan gue urus gitu kan, banyak. Nah sekarang banyak sekali gitu ya yang transaksional ini. Kita tahu kinerjanya nggak baik gitu kan, tapi dia memiliki gerbong yang kuat ya pada akhirnya transaksional. Oke lah, lu masuk ke lingkaran pengambil kekuasaan gitu ya. eh tapi bantu bantu kita juga gitu misalnya untuk mendapatkan sesuatu dari kekuasaan tersebut. Nah, itu ada pertukaran. Sehingga dengan tiga pendekatan tadi ada yang disebut dengan hard power, ada juga yang disebut dengan soft power. Hard power itu berkaitan biasanya dengan stick atau carrot gitu ya. Itu hard power representasinya. Sedangkan the hard itu soft power. Soft power ini kalau menurut saya itu good to be true gitu ya. Terlalu bagus untuk dilaksanakan dengan baik. Karena in reality banyak sekali orang-orang pada akhirnya nggak, harus dipaksa gitu kan agar mereka mau. Contoh hard power, eh, teman-teman mungkin pernah naik kereta sebelum masa Pak Jonan gitu ya. Pak Ignatius Jonan memimpin, mungkin teman-teman pernah naik kereta gitu kan, KRL ataupun kereta api jarak jauh. Sebelum Pak Jonan memimpin, kasarnya kereta api itu ayam aja bisa masuk ke kereta gitu ya, baik itu kereta api maupun KRL. Sekarang kan enggak gitu kan, sudah sangat tertib. Apakah kalau disadarin aja gitu ya, Pak Jonan waktu itu lumayan tegas gitu kan. Misalnya dalam urusan orang yang merokok dalam kereta, maka ketahuan merokok langsung diturunin gitu ya di stasiun berikutnya. Nggak ada negosiasi lagi gitu ya. Karena dulu itu orang apa, merokok tuh seenaknya aja dalam kereta. Ah, parah lah pokoknya dulu mah gitu ya, parah. Kalau kalau kita kalau mengingat-ingat lagi gitu ya, di tahun-tahun berapa, 2000 ya, sebelum 2009 sebelum 2010 gitu kan, parah. Kalau pakai soft power terus itu nggak akan rapi kereta sampai saat ini. Tapi Pak Janan pakai hard power, jadi memang nggak serta merta gitu ya. Soft power itu bagus gitu ya, baik juga gitu ya, atau efektif juga. Tapi apakah soft power ini pendekatan yang paling baik? Yes. Sebisa mungkin kita membuat kebijakan itu membangun kesadaran masyarakat. Ini masyarakat secara sadar mereka mau gitu ya mengikuti apa yang diarahkan. Nah, siapa yang punya power? Nah, itu biasanya tergantung kepada siapa yang memiliki kewenangan atau otoritas. Presiden memiliki kewenangan yang besar ya. Presiden hasil mendapatkan mandat dari hasil pemilu, ya dia memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur jalannya sebuah negara gitu ya. Itu disebut yang dinamakan dengan otoritas. Otoritas merupakan hak untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi kewenangannya. Nah, otoritas sendiri dibagi ke dalam tiga kelompok. Ada tradisional, karismatik, dan juga rasional. Tradisional adalah otoritas yang dibangun atas dasar sebuah norma baku yang telah berlaku di masyarakat. Di kampung-kampung yang masih menganut kampung adat gitu ya, banyak di Indonesia yang memiliki kampung adat, maka orang-orang senantiasa patuh pada pemimpin
adatnya kayak gitu ya. Apapun kondisinya. Nah, itu disebut dengan apa namanya? Otoritas yang bersifat tradisional. Ada juga karismatik. Karismatik yaitu kekuasaan diperoleh dari ideologi atau atribut personal. Jadi misalnya karena orang tersebut sangat legendaris gitu ya, sangat direspek sama banyak orang, maka dia memiliki power juga sekalinya dia ngomong. Contohnya Prof. Emil Salim itu masih sangat dihormati baik itu oleh zaman dulu maupun sekarang masih sangat dihormati Prof. Emil Salim ini. Dan yang terakhir adalah rasional legal. Dia mendapatkan otoritas karena atas dasar aturan dan juga prosedur. Dapat otoritas. Mau kayak gimana juga gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah memiliki power dan juga dia tahu otoritasnya yang mana, maka untuk membuat sebuah kebijakan itu ada tiga ada tiga pendekatan lagi gitu ya. Nggak tahu kenapa dari tadi di angka tiga terus gitu ya. Tapi ini sebuah kebetulan. Saya juga baru menyadari gitu, kenapa tiga semua gitu pembagiannya. Ya, tapi intinya kalau orang sudah memiliki otoritas, dia paham kemampuannya dia, paham kekuatannya dia, paham powernya dia, maka ketika dia untuk mengeksekusi suatu kegiatan itu bisa power as decision making, power as non decision making, dan power as thought of control. Power as decision making artinya kekuatan itu dibangun atas dasar dengan melakukan eksekusi sebuah kebijakan. Contoh misalnya eh, pemerintah ingin mengurangi konsumsi BBM karena jalur distribusi Selat Hormuz bermasalah gitu misalnya itu. Nah, bagaimana dalam konteks ini power as a decision making gitu kan. Nah, dari sini power as decision making itu berarti bahwa eh, pemerintah take action dengan melihat kondisi yang ada, pemerintah take action dengan membuat kebijakan WFH gitu ya, work from home untuk lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, itu itu bagaimana pemerintah melakukan decision making atau pembuatan kebijakan atas satu sebuah isu. Bisa juga power itu dilakukan non decision making. Jadi dia nggak melakukan apapun. Kayak apa ya? Banyaklah kebijakan khususnya tentang food policy, tobacco control, itu banyak kebijakan yang dilakukan power as non decision making. Sengaja dibuat sengaja aja status quo atau dibuat sengaja tidak eh berubah gitu kan. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya yang paling berbahaya, power as thought of control. Jadi kekuatan itu bisa mengatur bagaimana caranya orang-orang itu berpikir. Misalnya gitu ya, misalnya. Pernahkah kita membayangkan kalau air minum kita itu langsung bisa diminum dari keran? Keran-keran kamar mandi, keran-keran dapur kita. Kalau kita tidak pernah membayangkan hal tersebut, berarti pemerintah kita sukses mengendalikan pikiran rakyatnya. Kenapa? Karena seharusnya pemerintahan yang baik itu mampu menyediakan air minum yang bersih tanpa harus masyarakat tuh beli beli air minum minum dari kemasan kayak gitu. Nggak kayak gitu kan. Intinya dalam konteks ini power itu digunakan untuk mengendalikan bagaimana cara berpikir orang-orang menjadi tidak kritis dan lain-lain. Banyaklah gitu ya referensinya. Nah, dari power ini gitu ya, siapa yang memiliki
apa namanya istilahnya kekuatan, siapa saja yang memiliki kekuatan dari dari power tersebut. Nah, berdasarkan pendekatan eh ada tiga pendekatan lagi. Ada tiga pendekatan lagi. Ada pendekatan pluralisme, ada pendekatan public choice, dan juga ada elitisme. Ini lebih kepada teori sebetulnya. Nah, bagaimana yang pluralisme? Teori pluralisme meyakini bahwa tidak ada kelompok yang memiliki kekuatan secara mutlak meskipun kita sudah habis-habisan mencoba menjaga kekuatan tersebut, gitu. Dan dalam konteks pluralisme, negara ini bertugas menjadi sebagai penengah apabila terjadi sengketa antar kelompok-kelompok yang eh, membuat keputusan. Ada yang kedua yang disebut dengan public choice. Public choice ini bahwa keputusan akan diambil yang mana itu populer di mata masyarakat. Meskipun sebetulnya keputusannya belum tentu efektif, tapi karena populer akhirnya dibuat juga gitu kebijakannya. Nah, di sini eh ingin menunjukkan gitu ya bahwa em, pemerintah itu sebetulnya tidak tidak berada di tengah, bukan sebagai wasit yang mengawasi yang saling beda pendapat itu jadi memiliki konsensus lagi, enggak gitu ya. Biasanya pemerintah eh apa istilahnya itu? Biasanya pemerintah akan membuat kebijakan yang itu laku bagi konstituennya, ya konstituen ya. Jadi yang pada akhirnya yang akan dibuat kebijakan yang populer-populer aja gitu ya. Padahal kita banyak hal kita butuh kebijakan yang eh tidak mendasar tapi karena didukung oleh masyarakat akhirnya dipakai juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah elitisme. Elitisme percaya bahwa kebijakan itu dibuat oleh sekelompok kecil manusia, tapi dia memiliki eh, pengaruh yang besar. Baik itu pengaruh perhiasan, pengaruh penampilan, dan lain-lain. Hmm. Dan orang yang biasa membuat, para elit yang biasa membuat keputusan ini itu biasanya mereka bukan berasal dari kalangan bawah. Mereka juga emang dari kecil udah jadi kelompok elit gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang dibuat oleh pemerintah itu sering, bukan kadang-kadang sih sering kali yang dibuat oleh pemerintah itu nggak menggambarkan kepentingan masyarakat, dampak langsung ke masyarakat, karena mereka sendiri nggak pernah berada sebagai memposisikan diri sebagai masyarakat. Dari lahir mereka sudah memiliki privilege, punya power yang besar. Nah, format pemerintahan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana power ini distribusikan. Ada yang tirani, ada yang demokrasi, ada yang monarki, ada yang oligarki, ada aristokrasi, dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini banyak yang digunakan di mana-mana. Tapi intinya adalah slide ini ingin memperlihatkan mana yang memiliki manfaat dari sebuah cara pembuatan keputusan. Last but not least, bahwa power juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik di negara tersebut. Kalau sistem demokrasi relatif lebih mudah untuk masuk gitu ya, tapi beda dengan ketika sistemnya egalitarian, tradisional, bahkan berdasarkan dari sisi eh apa namanya
Intinya yang paling gampang untuk seseorang masuk ke level elit di demokrasi liberal. Tapi kalau egalitarian, tradisional, populis, authoritarian, teokrasi, atau kebijakan dibangun atas landasan agama gitu ya. Nah, itu juga dilakukan meskipun eh, di berbagai negara beda ya dalam prakteknya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman pada eh, malam hari ini. Di tempat saya hujan, nggak tahu di tempat teman-teman apakah hujan juga gitu ya. eh tapi intinya semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Karena akhir-akhir ini sering banget saya melihat case apa namanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak sehat karena berbagai macam penyebab dan lagi susah-susahnya gitu nyari nyari IGD itu lagi susah IGD ICU itu lagi susah-susahnya. Jadi jangan sakit. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.